Hari ini DPR mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Apa itu RUU Cipta Kerja Omnibus Law? Bagaimana pandangan Serikat Pekerja terhadap RUU Cipta Kerja ini? Bagaimana pandangan akademisi terhadap RUU Cipta Kerja ini? Bagaimana tanggapan politisi yang menolak RUU Cipta Kerja ini, terutama yang dua fraksi ya. Jadi yang menolak ada PKS dan Demokrat. Bagaimana tanggapan mereka, apa alasan mereka menolak ini, kemudian bagaimana tanggapan dari kalangan akademisi terkait urgensi RUU Cipta Kerja ini. Apa sih maksud baik pemerintah dan bagian mana yang sebenarnya harus dibenahi, bagian mana yang dianggap kontroversi dan lain-lain. Di awal tentu kita harus memahami apa sih Omnibus Law itu, kenapa ditolak mati-matian oleh Serikat Pekerja, dan apa sih isi RUU Cipta Kerja. Dikutip dari laman kompas.com, secara terminologi, Omnibus Law berasal dari bahasa Latin yang berarti untuk semuanya. Dalam konteks hukum, Omnibus Law adalah hukum yang bisa mencakup untuk semua atau satu undang-undang yang mengatur banyak hal. Dengan kata lain, Omnibus Law artinya metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. RUU Cipta Kerja hanya salah satu dari Omnibus Law. Dalam Omnibus Law terdapat 3 RUU yang siap diundangkan. Antara lain RUU tentang Cipta Kerja, RUU tentang ketentuan fasilitas dan perpajakan untuk penguatan perekonomian, dan RUU tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Namun demikian, Omnibus Law Cipta Kerja jadi RUU yang paling banyak jadi sorotan publik. Selain dianggap banyak memuat pasal kontroversial, RUU Cipta Kerja dinilai Serikat Buruh hanya mementingkan kepentingan investor. Secara substansi, RUU Cipta Kerja adalah paket Omnibus Law yang dampaknya paling berpengaruh pada masyarakat luas. Hal ini yang membuat banyak serikat buruh mati-matian menolak RUU Cipta Kerja. Di naskah akademik RUU Omnibus Law RUU Cipta Kerja, ada 11 klaster yang masuk dalam undang-undang, antara lain penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenaga kerjaan, kemudahan berusaha, pemberdayaan dan perlindungan UMKM, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, kemudahan investasi dan proyek pemerintah, serta kawasan ekonomi khusus. Di sektor tenaga kerjaan, pemerintah berencana menghapus, mengubah, dan menambahkan pasal terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Contohnya, pemerintah berencana mengubah skema pemberian uang penghargaan kepada pekerja yang terkena PHK. Besaran uang penghargaan ditentukan berdasarkan lama karyawan bekerja di suatu perusahaan. Namun, jika dibandingkan aturan yang berlaku saat ini, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, skema pemberian uang penghargaan Omnibus Law RUU Cipta Kerja justru mengalami penyusutan. Di dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja, pemerintah juga berencana menghapus skema pemutusan hubungan kerja atau PHK, di mana ada penghapusan mengenai hak pekerja mengajukan gugatan ke Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial. Sejumlah pasal dari RUU Omnibus Law dianggap akan merugikan posisi tawar pekerja. Salah satu yang jadi sorotan yakni penghapusan skema upah minimum UMK yang diganti dengan UMP yang bisa membuat upah pekerja lebih rendah. Lalu, buruh juga mempersoalkan pasal 79 yang menyatakan istirahat hanya 1 hari per minggu. Ini artinya kewajiban pengusaha memberikan waktu istirahat kepada pekerja atau buruh makin berkurang dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Jika disahkan, pemerintah dianggap memberikan legalitas bagi pengusaha yang selama ini menerapkan jatah libur hanya sehari dalam sepekan. Sementara untuk libur 2 hari per minggu dianggap sebagai kebijakan masing-masing perusahaan yang tidak diatur pemerintah. Hal ini
dinilai melemahkan posisi pekerja. Beberapa ketentuan RUU Cipta Kerja juga dianggap kontroversial, antara lain terkait pekerja kontrak, perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, upah, pesangon, hubungan kerja, mekanisme pemutusan hubungan kerja atau PHK, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta jaminan sosial. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan bermanfaat besar untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membawa Indonesia memasuki era baru perekonomian global. RUU Cipta Kerja akan mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi sehingga pelayanan pemerintahan akan lebih efisien, mudah, dan pasti dengan adanya penerapan norma standar prosedur dan kriteria atau NSPK dan penggunaan sistem elektronik. Menurut Menko Perekonomian, selama ini masalah yang kerap menghambat peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja antara lain proses perizinan berusaha yang rumit dan lama, persyaratan investasi yang memberatkan, pengadaan lahan yang sulit, hingga pemberdayaan UMKM dan koperasi yang belum optimal. Ditambah lagi proses administrasi dan birokrasi perizinan yang cenderung lamban pada akhirnya menghambat investasi dan pembukaan lapangan kerja. Erlangga meyakini RUU Cipta Kerja ditujukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja. Hal itu dilakukan melalui penyederhanaan sistem birokrasi dan perizinan, kemudahan bagi pelaku usaha terutama UMKM, ekosistem investasi yang kondusif, hingga penciptaan lapangan kerja untuk menjawab kebutuhan angkatan kerja yang terus bertambah. Erlangga juga mengatakan bahwa manfaat yang dapat dirasakan setelah berlakunya RUU Cipta Kerja antara lain pelaku UMKM mendapatkan dukungan dalam bentuk kemudahan dan kepastian dalam perizinan melalui OSS atau Online Single Submission. Selain itu, Erlangga juga mengatakan bahwa kemudahan dalam mendaftarkan hak kekayaan intelektual, kemudahan dalam mendirikan perseroan terbuka, perseorangan, hingga kemudahan dengan persyaratan yang mudah dan juga biaya yang murah sehingga ada kepastian legalitas bagi pelaku usaha UMKM. Tidak hanya itu, Omnibus Law RUU Cipta Kerja juga disebut menawarkan kemudahan dalam pendirian koperasi dengan menetapkan minimal jumlah pendirian hanya oleh 9 orang. Koperasi juga diberikan dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan prinsip usaha syariah, selain juga kemudahan dalam pemanfaatan teknologi. Demikian untuk video kali ini. Di sesi pertama ini memang kita lebih fokus ke pengertian dan penjelasan tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Untuk link e-clipping harian saya taruh di kolom deskripsi. E-clipping adalah kumpulan berita-berita ketenagakerjaan dalam 1 kali 24 jam dan terbit setiap hari. Sampai jumpa di video selanjutnya.